Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hariko Putra, NPM 2020-4350-1991, dan teman saya Kidung Fajar Prabowo dengan NPM 2020-435-02030. kita akan mempresentasikan materi jaringan komputer yaitu LAN, MAN, dan WAN. Jenis jaringan komputer yang pertama adalah LAN yang memiliki kepanjangan Local Area Network. Supaya lebih mudah memahami jaringan LAN ini, maka berikut beberapa aspek yang perlu diketahui. Jaringan LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi, jenis jaringan yang umum diterapkan di area perkantoran biasanya adalah jaringan LAN, sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain yang jaraknya berdekatan, misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi, lembaga, maupun perusahaan. Fungsi jaringan LAN membantu mempercepat arus informasi dari server, memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi, membantu mengimplementasikan sistem informasi manajemen, memudahkan proses pengecekan database ke server, mempermudah komunikasi setiap karyawan dari berbagai divisi, membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi. Karakteristik jaringan LAN: jenis jaringan komputer yang areanya paling kecil, jenis jaringan yang tidak membutuhkan jaringan telekomunikasi, ideal digunakan untuk penggunaan pribadi atau internal, dikelola melalui administrator lokal. Perangkat jaringan LAN: router, switch, hub, bridge, repeater, network interface card, kabel UTP, atau bisa juga menggunakan kabel RJ45. Kelebihan dan kekurangan jaringan LAN: kelebihan lebih ekonomis, kebutuhan kabel lebih sedikit, keamanan data terjamin, data terpusat. Kekurangan: semakin banyak komputer yang terhubung, maka kinerja setiap komputer menjadi lambat. Jika salah satu komputer terserang virus, maka akan menyerang komputer lain dengan cepat. Software yang digunakan wajib bersifat multi-user dan dibutuhkan alat untuk mengontrolnya. Contoh jaringan LAN: contoh penerapan jaringan LAN umumnya di area perkantoran. Contoh lainnya adalah lingkungan warnet, seperti pada gambar berikut. Jenis jaringan berikutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yang dari segi cakupan jaringan tentunya lebih luas daripada LAN. Berikut detailnya. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antara server dengan user antara 5-50 km. Jenis jaringan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Fungsi jaringan MAN: jaringan MAN kemudian memiliki sejumlah fungsi spesifik, diantaranya adalah membantu membangun sistem jaringan yang mengkombinasikan dua server, membantu menghubungkan komputer dari satu kota ke kota lain, membantu meningkatkan efisiensi dalam hal komunikasi antara kantor pusat dengan cabang. Karakteristik jaringan MAN: MAN juga memiliki karakter khas yang membuat berbeda dengan jaringan jenis lain, seperti cakupan area lebih luas, yakni berjarak 5-50 km. Tidak dibangun instansi, melainkan oleh jasa yang melayani jaringan MAN dan digunakan oleh suatu instansi. Ukuran jaringan MAN lebih besar dengan cakupan area lebih luas dibanding jaringan LAN. Jaringan MAN merupakan jaringan berkecepatan tinggi. Jaringan MAN memiliki 1-2 kabel dan tidak memiliki elemen switching. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kidung Fajar Prabowo. Dipersilahkan.
Perangkat jaringan MAN. Dalam membangun jaringan MAN, maka dibutuhkan beberapa perangkat berikut ini, seperti router, switch, radio frekuensi, dan hub. Router digunakan untuk melakukan proses routing agar jaringan MAN bisa terbentuk dengan baik. Switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Radio frekuensi berfungsi sebagai pemancar sinyal yang membantu pengiriman data dalam satu kota atau antar kota. Hub digunakan untuk menerima sinyal dari satu komputer ke komputer lain. Kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. Penggunaan jaringan MAN menawarkan banyak kelebihan seperti data tersimpan di server kantor pusat dan merupakan flat data. Setiap data sifatnya bersifat real time. Informasi dan data lebih mudah disebarkan secara luas. Tersedia banyak pilihan media komunikasi antara kantor pusat, cabang seperti email, chatting, dan video telekomunikasi. Kekurangannya biaya operasional mahal, proses instalasinya rumit sehingga cenderung sulit atau tidak mudah. Jika terjadi masalah pada jaringan, maka butuh waktu lama untuk bisa normal kembali, sering menjadi sasaran crack. Contoh jaringan MAN. Contoh untuk aplikasi jaringan MAN sendiri cukup banyak. Paling mudah ditemui adalah jaringan bank. Jaringan bank antara satu kota dengan kota lain bisa saling terhubung berkat penggunaan jaringan MAN. Selain itu juga sering diaplikasikan di lingkungan kampus yang besar. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Jenis jaringan yang ketiga adalah WAN, yang juga bisa menjadi jenis jaringan yang banyak digunakan. Berikut penjelasan detail. Pengertian jaringan WAN. Definisi jaringan adalah sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Fungsi jaringan WAN, cakupannya yang luas dan membantu menghubungkan server antar negara dan benua. Memiliki beberapa fungsi khas, diantaranya adalah menjadi penghubung antara jaringan LAN dengan jaringan MAN, membantu mempercepat proses sharing data atau berbagi data informasi, memudahkan sekaligus mempercepat kegiatan komunikasi yang terpisah jarak yang jauh, memudahkan update data karena real time, menjadi media untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien. Karakteristik jaringan WAN sama halnya dengan jenis jaringan yang lain yang sudah disebutkan. Jaringan WAN kemudian memiliki karakter khas yang membuatnya mudah dibedakan dengan jaringan lain. Karakteristik tersebut antara lain menghubungkan perangkat yang berjauhan. Jaringan WAN bisa menghubungkan perangkat komputer yang terpisah jarak jauh. Jaringan ini mampu menghubungkan komputer lintas pulau, negara, dan bahkan benua. Menggunakan jasa telekomunikasi, mendukung kecepatan berbagi data dan akses data dari server ke komputer para user. Maka jaringan ini menggunakan jasa telekomunikasi sehingga memaksimalkan komunikasi antara karyawan di pusat dengan cabang atau antar cabang. Perangkat jaringan WAN. Jaringan WAN juga dibutuhkan beberapa perangkat, diantaranya adalah router, modem, switch, multiplexer, CSU atau DSU. Kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN. Server pusat adalah bank data. Server pusat berfungsi sebagai bank data, artinya semua data dari semua kantor cabang tersimpan di server pusat tersebut, sehingga semua kantor cabang lain bisa mengakses data antar cabang dan pusat dengan mudah. Jaringan luas dan memaksimalkan penghematan biaya. Menggunakan jaringan WAN juga membantu perusahaan menghemat biaya, misalnya dari biaya hemat internet,
tagihan di suatu kantor pusat, sehingga cukup menyediakan satu jaringan internet, maka semua komputer yang terhubung bisa menggunakannya juga. Kekurangan jaringan WAN. Meskipun memiliki banyak kelebihan, jaringan WAN juga memiliki beberapa kekurangan, misalnya keamanan data rentan, lalu jaringannya yang rumit. Contoh jaringan WAN. Penerapan jaringan WAN ini juga cukup beragam. Paling mudah ditemui adalah jaringan CCTV yang mengatur atau memonitoring kondisi lalu lintas. Selain itu, jaringan WAN juga untuk digunakan untuk perusahaan internasional. Kesimpulan, local area network merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP, hub, router, dan sebagainya. Contoh cakupan wilayah LAN antara lain, seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. MAN, Metropolitan Area Network, beda dengan LAN. Cakupan MAN cukup luas, dapat mencakup internet antar kota dalam membuat jaringan MAN. Biasanya membutuhkan operator untuk menghubungkan jaringan antar komputer. Kelebihan MAN diantaranya daya cakupan yang cukup luas, bisa menghubungkan jaringan antar kota, dan juga memiliki keamanan yang cukup baik. WAN, Wide Area Network, daya cakupan dalam WAN lebih luas dibandingkan dengan LAN dan MAN. Biasanya teknologi yang digunakan untuk WAN itu sangat canggih. Contohnya saja, bisanya menggunakan kabel fiber optik yang biaya kabel dan perawatannya yang cukup mahal. Keuntungan menggunakan WAN antara lain cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan LAN dan MAN, tukar dan menukar informasi yang terarah untuk mencakup antar negara, mudah dalam pengembangan sebuah bisnis. Kerugiannya menggunakan biaya yang sangat mahal, perawatan sangat susah, serta rentan terhadap pencurian data penting. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Setelahnya ada gambar untuk menunjukkan kerja kelompok kita.